Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di awal Ramadan ini, Allah tidak hanya mengundang fisik kita, tapi Allah juga mengundang hati kita untuk beristirahat dari hiruk pikuk dunia ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah dengan hati yang paling bening yang pernah berjalan di muka bumi ini sebagai contoh atau tauladan kehidupan bagi umat manusia sepanjang zaman. Sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, hati manusia seperti lampu. Jika kacanya bersih, maka cahayanya akan bersinar terang, menerangi jalan hidup kita. Akan tetapi jika kacanya tertutup oleh debu dan jelaga hitam, cahaya itu akan redup bahkan padam. Malam ini mari kita menunduk sejenak, bercermin pada diri kita sendiri. Ibda binafsik. Ada jelaga hitam yang sering tanpa kita sadari menutupi cahaya hati kita. Jelaga tersebut adalah hasad, riya, dan sombong. Penyakit pertama adalah hasad. Ini adalah rasa tidak nyaman, sesak dalam dada, atau tidak suka melihat orang lain bahagia. Senang melihat orang lain susah dan susah sekali melihat orang lain senang. Rasulullah mengingatkan kepada kita sangat indah namun tegas. Hasad itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Bayangkan kita sudah capek-capek melaksanakan sholat tarawih, menahan lapar seharian, melaksanakan serangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Tapi pahalanya habis terbakar karena kita sibuk memikirkan nikmat orang lain. Hasad itu sangat melelahkan, karena orang hasad tidak akan pernah merasa tenang selama orang lain merasa bahagia. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ramadan hadir untuk membersihkan penyakit tersebut. Setiap kali melihat orang lain sukses, katakan dalam hati kita, Allahumma barik, semoga Allah memberkahinya. Sadarilah bahwa jatah rizki dari Allah tidak akan tertukar dan sudah tertakar. Kita tidak akan kekurangan hanya karena orang lain hidup dalam kelebihan. Manusia hidup di dunia sudah membawa rizkinya sendiri-sendiri dan juga berbeda-beda. Selanjutnya penyakit kedua adalah riya. Jika hasad adalah api, maka riya adalah pencuri. Kita sudah beramal besar, tapi pahalanya kosong karena kita menaruh harapan bukan karena Allah, tapi hanya berharap kepada pujian makhluk yang bernama manusia. Rasulullah SAW bahkan menyebutnya dengan syirik kecil, seolah-olah kita lebih butuh tepuk tangannya manusia daripada ridho dan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita renungkan, sahabat. Pujian manusia itu sifatnya hanya sementara. Hari ini kita dipuji, tapi besok atau lusa kita dicaci. Lalu untuk apa kita mengejar sesuatu yang tidak abadi? Latihan yang bisa kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Cobalah miliki amalan rahasia. Kita bersedekah yang orang lain tidak mengetahuinya. Atau sujud syukur saat orang lain sedang tidur. Biarlah Allah yang menjadi saksi tunggal kebaikan kita. Amal yang paling tenang adalah amal yang tidak butuh penonton, amal yang tidak butuh validasi manusia. Selanjutnya yang terakhir adalah sombong. Ini penyakit yang membuat pelakunya
merasa lebih tinggi, lalu meremehkan orang lain. Sombong bisa muncul dari apa saja, dari harta kita, jabatan kita. Bahkan ini yang berbahaya, kalau kita merasa lebih suci daripada orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang hatinya ada kesombongan, meski sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Ibarat memakai pakaian yang bukan milik kita. Kebesaran dan kekuasaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanyalah hamba yang penuh dengan kekurangan. Ramadan mengajarkan kita untuk tawadhu, bahwa di hadapan Allah kita semua sama-sama lapar, sama-sama haus, dan sama-sama butuh ampunan. Tak ada alasan untuk merasa lebih dari siapapun. Tak ada alasan untuk merasa lebih baik dari siapapun. Sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT membahas ketiga penyakit ini bukan untuk menunjuk orang lain, melainkan untuk meraba dada diri kita sendiri. Apakah lampu hati kita saat ini masih terang atau sudahkah mulai tertutup debu? Ramadan adalah waktu terbaik untuk mencuci dan membersihkan hati kita. Ia selalu menunggu kita pulang dengan hati yang pasrah. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kotoran hasad, riya dan sombong. Amin. Ya Rabbal Alamin.